Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang komunikasi organisasi. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Alia Sintia Putri dengan NIM 23053003 sebagai moderator. Saya Putri Lorenza dengan NIM 23053150. Saya Senia Putri Narik dengan NIM 23053155. Selanjutnya, materi pertama yaitu akan dibawakan oleh Senya. Kepada Senya dipersilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah salah satu syarat bagi berlangsungnya hubungan antar manusia atau interaksi sosial di antara sesama manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang harus selalu berkomunikasi dengan manusia lain. Oleh karena itu, komunikasi merupakan hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Seseorang melakukan komunikasi karena ingin mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Terima kasih kepada Senya. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibawakan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian komunikasi organisasi. Aspek terpenting dalam sebuah organisasi adalah adanya proses komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi tersebut bisa melibatkan anggota dengan anggota di dalam organisasi, anggota dengan organisasi lain maupun organisasi dengan organisasi lainnya. Komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu organisasi bersifat formal maupun informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi interpersonal, komunikasi publik, serta komunikasi massa. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, materi tentang komunikasi internal dalam komunikasi organisasi. Komunikasi internal tersebut berfungsi mengkomunikasikan pemahaman dan pengertian antara anggota organisasi dan pengurus organisasi, sehingga anggota organisasi mengetahui apa yang dipikirkan oleh pengurus organisasi dan sebaliknya, mengusahakan pengurus organisasi mengetahui apa yang dipikirkan dalam benak anggota organisasi. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Senya. Kepada Senya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini ada dua, yang pertama formal dan informal. Yang pertama jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi formal yaitu proses pesan yang mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi, organisasi, atau oleh fungsi pekerjaan. Selanjutnya itu jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal adalah proses penyampaian informasi yang cenderung berisikan laporan rahasia yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan yang formal. Selanjutnya, materi metodologi akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Selanjutnya yang keempat yaitu metodologi. Yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Batgan dan Taylor dalam Moleong menyebutkan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di area objek wisata Kampung Rawa, Ambarawa, yang beralamatkan di Jalan Lingkar Ambarawa 3, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, tentang sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berupa fakta-fakta untuk tujuan penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumen, buku, referensi, dan lain-lain.
Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Senya. Kepada Senya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi teknik, yang ketiga yaitu dokumen. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang melibatkan manusia sebagai subjek yang berhubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti. Yang kedua yaitu observasi teknik. Observasi merupakan teknik penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengamati peristiwa serta mencatat suatu kejadian yang berhubungan dengan objek penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu dokumen. Yang dimaksud dengan dokumen yaitu informasi yang berhubungan dengan pagayuban Kampung Rawa Ambarawa berupa dokumen, catatan, serta foto-foto tentang kegiatan di dalam pagayuban yang diambil dari sumber di dalam pagayuban. Terima kasih kepada Senya. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu teknik penentuan informasi. Yang pertama yaitu orang yang menguasai dan memahami paguyuban Kampung Rawa. Yang kedua yaitu orang yang terlibat langsung dalam semua kegiatan paguyuban Kampung Rawa. Materi yang terakhir yaitu validitas data. Adapun validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh berkenaan dengan persoalan yang sama. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh